apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar bersama saya, Frin Mariana. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Satu rumah di Kabupaten Pangkep habis terbakar, proses pemadaman terhambat karena titik api berada di belakang bangunan bertingkat. Kesiapsiagaan aparat keamanan jelang pilkada terus ditingkatkan. Polres Pangkep melakukan simulasi penanganan keamanan pilkada. Lomba tangkap bebek jadi salah satu keseruan lomba Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Parepare. Satu rumah di Kabupaten Pangkep habis terbakar. Proses pemadaman juga terhambat karena titik api tepat berada di belakang sebuah bangunan bertingkat dengan akses jalan yang sempit. Untuk sementara asal api penyebab kebakaran diduga dari korsleting listrik. Dari kejauhan masih terlihat asap hitam membumbung tinggi dengan lidah api yang masih menjilat bangunan. Rumah semi permanen di Kelurahan Mapasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep dengan cepat terbakar habis. Mobil damkar yang tiba di lokasi juga kesulitan untuk menjangkau titik api karena lokasi kebakaran tepat berada di balik bangunan bertingkat. Petugas damkar terpaksa menarik selang masuk ke dalam bangunan untuk menghalau agar api tidak menyebar ke rumah warga lainnya. Situasi ini pun sempat membuat panik warga karena takut rumahnya ikut terbakar. Setelah 30 menit, petugas berhasil menjinakkan api. Sejauh ini api diduga terjadi karena arus pendek listrik dari bangunan semi permanen yang terbakar. Bahkan penghuni rumah tak sempat menyelamatkan berkas-berkas penting karena menyelamatkan diri saat api mulai membakar rumahnya. Beliau sebetulnya tidak tahu berasalnya dari mana itu api. Tetangganya yang menyampaikan, wah Pak ada korsleting listrik di depan rumah itu yang percikan api. Dia kaget katanya, dia keluar cepat lari sama istrinya, keluar cepat. Dia bisa menyelamatkan surat-surat kan seperti KTP-nya, apanya, ijazahnya, hangus semua. Meski tak ada korban jiwa, namun barang berharga korban termasuk dokumen penting habis terbakar. Kerugian taksir mencapai ratusan juta rupiah. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Sebelumnya belasan rumah di Kota Makassar terbakar. Dugaan sementara asal api dari korsleting listrik. Puluhan mobil damkar yang dikerahkan kesulitan menjangkau titik api karena berada dalam gang sempit. Suara tangisan histeris dan kepanikan warga terjadi karena api dengan cepat menyebar membakar 15 rumah warga. Kebakaran terjadi pada Kamis pekan lalu di kawasan padat penduduk di Jalan Galangan Kapal 1, Kelurahan Kaluko Bodoa, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Lokasi kebakaran juga diketahui sangat dekat dengan proyek strategis nasional yakni Pelabuhan Makassar Newport, Makassar. 26 mobil pemadam kebakaran kesulitan menjangkau titik api karena berada di dalam gang kecil dan banyak mobil parkir di sisi jalan. Api baru bisa dijinakkan setelah malam hari. Saya kira akses yang masuk, tapi dengan kendala seperti itu kita bisa capai dengan jangkauan 12 menit respon time. Pak, tadi di depan lorong juga sempat tertahan, itu penyebabnya apa Pak? Saya kira dengan tumpukannya warga banyak yang datang, bahkan parkiran mereka parkir motornya di luar, akses menghalangi akses armada pemadam. 15 rumah? Iya, rencana sih mungkin bikin tenda, ada tanah kosong sana. Umumnya ini para korban, tidak ada barang-barangnya bisa diselamatkan atau bagaimana? Iya, tidak ada. Pas dia kan ada bantuan air, datang lorong 4. Kan ini kebakar lorong 3. Dia di sana semua lorong 4 ambil air. Tidak ada lihat kebakaran di rumahnya. Dugaan sementara, asal api penyebab kebakaran adalah dari korsleting listrik. Para korban kini diungsikan di lahan kosong tidak jauh dari lokasi kebakaran. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar.
Diduga hilang kendali setelah mengalami kerusakan pada setir. Sebuah truk 6 roda yang memuat barang campuran seberat 5 ton terjun ke saluran jembatan di Kabupaten Maros. Truk 6 roda ini berada di saluran jembatan setelah terjun dan terguling dari sisi kiri atas jalan. Kecelakaan tunggal ini terjadi di jalur Trans Sulawesi di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros pada Sabtu siang. Truk terjun ke jurang karena sang sopir kehilangan kendali akibat mengalami masalah pada setir kemudi. Beruntung pengemudi yang bernama Herman dan Kernet berhasil selamat dan hanya mengalami luka ringan. Barang muatan yang dibawa truk berhamburan keluar. Kecelakaan ini menarik perhatian pengguna jalan sehingga menimbulkan kemacetan panjang. Langsung tiba-tiba mobil lari begini, tidak mau dibelok. Tidak bisa belok ya? Tidak mau belok. Baru menikung ya di sini? Tidak, saya akan lewat di sebelah. Oh, lewat di sebelah. Tiba-tiba lari ke sini begini. Pengemudi mobil yang diduga tengah mabuk menabrak pemotor hingga tewas. Pengemudi yang sempat ingin kabur malah menyeruduk warung dan menabrak beberapa motor lainnya. Dengan kecepatan tinggi, mobil menyeruduk beberapa motor di Jalan Raja Wali, Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Mobil yang ditumpangi 5 remaja bahkan berusaha melarikan diri hingga kembali seruduk toko kelontong dan 4 pemotor. Akibatnya, 1 pengendara motor tewas sementara 4 pengendara lainnya mengalami luka-luka. Warga yang melihat kejadian ini meluapkan amarah dengan merusak mobil pelaku. Pengemudi mobil, seorang mahasiswa berinisial AP, telah ditahan di unit Laka Lantas Polrestabes Makassar. Polisi menyatakan pengemudi mobil dalam keadaan mabuk. Beberapa botol minuman keras ditemukan di dalam mobil. Dugaan sementara pengendara tersebut pengaruh alkohol, sehingga tidak stabil dalam mengendari kendaraan bermotor. Pengemudi mobil terancam hukuman 6 tahun penjara. Polisi juga akan menyelidiki para penumpang yang diduga juga dalam keadaan mabuk. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Oh iya.